pengertian pengertian slime step system. Slime step system adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian materi secara bertahap, dimulai dari hal-hal yang paling sederhana dan paling mudah dipahami oleh anak. Tujuannya adalah agar anak tidak merasa terbebani dan dapat mengurangi fondasi belajar yang kuat. Sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks, kedua, apa alasan yang harus bertahap? Slime step system. Proses belajar harus dilakukan secara bertahap karena setiap anak memiliki kemampuan belajar masing-masingnya, kecepatan belajar yang berbeda. Dengan metode Smile Step System, anak dapat mengikuti pembelajaran sesuai kemampuannya, sehingga tidak ada anak yang tertinggal ataupun merasa kesulitan. Selain itu, metode ini juga membantu anak untuk merasa lebih cepat, lebih percaya diri dan termotivasi dalam belajar, karena mereka dapat mencapai setiap pertahapan pembelajaran atau tetap pembelajaran dengan sukses. 3 tujuan Smile Step System. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk membangun fondasi belajar yang kuat, menumbuhkan minat belajar anak, membuat mereka senang dan suka belajar serta dengan metode anak ini anak tidak hanya belajar materi pembelajaran, tetapi juga belajar untuk menyukai proses belajar itu sendiri. 4. Cara mewujudkan Smile Step System. Motivator dapat mewujudkan proses belajar jika proses belajar dilakukan dengan metode Smile Step System, maka akan berdampak positif. Peningkatan minat belajar akan merasa senang dan termotivasi untuk belajar. Tingkat pemahaman materi, anak lebih mudah dan memahami materi karena yang diberikan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuannya. Peningkatan rasa percaya diri, anak akan merasa lebih percaya diri karena masih dapat mencapai setiap tahapan pembelajaran dengan sukses. Meningkatkan motivasi belajar, anak yang lebih motivasi untuk belajar, terus belajar dan mengembangkan dirinya. 6. Dampak negatif proses pembelajaran yang tidak small step system. Jika proses belajar tidak dilakukan dengan metode small step system, maka akan berdampak negatif padanya. Kesulitan, terbebani, stres, kehilangan minat belajar, tidak paham dengan materi pembelajarannya. Anak akan merasa sulit untuk memahami materi karena
yang diberikannya terlalu karena yang diberikannya secara terlalu cepat atau tidak terlalu sulit. Penurunan rasa percaya diri, anak akan merasa rendah diri dan tidak percaya pada kemampuannya. Penurunan motivasi belajar, anak akan kehilangan motivasi untuk belajar dan engah untuk mencoba hal-hal yang baru. Saya akan melanjutkan kegiatan magang, kegiatan tugas belajar di luar kelas hari kedua. Apa pengertian individual system? Pengertiannya adalah sebuah pendekatan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, belajar, atau sistem pewarisan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan karakternya dan potensi unik dari setiap individu. Yang kedua, mengapa pendekatan yang harus dilakukan? Individual system itu adalah memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terhadap kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Untuk memahami dan memenuhi apa tujuan yang diinginkan dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Nomor 3, jawabannya adalah untuk memahami dan memenuhi kebutuhan belajar untuk bersikap individual, sehingga mereka dapat mencapai potensi belajar secara opsional. Soal yang keempat adalah di bimbingan murid dan guru memiliki peran masing-masing. Dan apa peran guru dan murid? Peran guru adalah sebagai motivator dan fasilitator yang membimbing dan mengarahkan anak agar memiliki minat belajar yang tinggi, sejak dini secara interaksi. Murid di sisi lain berperan sebagai pembelajar yang aktif dan mandiri, mengikuti proses belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan mereka. Apa perbedaan antara metode individual system dan class system? Perbedaannya adalah konsentrasi belajar khususnya di bimbingan AIUEO terletak pada pendekatan belajar yang diterapkannya. 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya adalah motivator dapat melakukan pendekatan secara individual system dengan memahami karakternya, unik seperti individu, termasuk gaya belajar, minat, dan potensi mereka. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan yang dilakukan secara individual system fokus pada kebutuhan anak? Pendekatan ini terpusat pada anak sebagai subjek belajar, sehingga kebutuhan dan hak anak dalam mendidik benar-benar diperhatikan. Pendekatan ini menekankan pada hierarki yang jelas dan
komando yang dapat mendefinisikan tanggung jawab dan wewenang secara tegas dalam organisasi. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara South Class System, yaitu semua anak menerima materi yang sama pada waktu yang bersamaan tanpa mempertimbangkan perbedaan dan kemampuannya atau minat individunya. B. Apa perbedaan variantal skill? Variantal skill adalah kemampuan guru atau motivator dalam memverifikasikan kegiatan belajar dalam kelas atau dalam sesi pembelajaran. Motivator dapat memverifikasi kegiatan belajar dalam kelas sesuai sesi belajarnya. Soal kedua, mengapa kegiatan belajar harus diverifikasikan? Karena kegiatan belajar perlu diverifikasikan karena anak-anak yang bercenderung cepat bosan dan jenuh jika kegiatan menonton. Variasi membantu menjaga konsisten dan minat belajar anak. Nomor 3, apa tujuan yang diinginkan dicapai dengan memverifikasikan kegiatan belajar? Itu adalah tujuan verifikasi kegiatan adalah untuk mengatasi kebosanan siswa, kejenuhan siswa, meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa, serta membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Sebutkan 3 aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif adalah fokus pada kemampuan berpikir seperti memahami konsep, menganalisis, atau mencegah masalahnya. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Itu adalah berkaitan dengan sikap, perasaan, dan nilai-nilai seperti menunjukkan minat, berprestasi aktif, dan mengembangkan empatinya. Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotor adalah melibatkan keterampilan fisik dan motorik dan seperti menulis, merawat, atau melakukan eksperimen. Soal yang ke-8, bagaimana cara motivator memverifikasi kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu adalah motivator dapat memverifikasi kegiatan belajar dengan menginteraksi ketika aspek belajar, kognitif, afektif, psikomotorik dalam berbagai aktivitas media dan gaya mengajar yang berbeda-beda untuk menjaga minat dan keaktifan serta didiknya. Yang C, apa yang dimaksud dengan the law of perfect hukum akibat? Yaitu
Hukum ini menyatakan bahwa bahwa hubungan stimulus respon akan diperkuat jika diikuti oleh konsekuensi yang memuaskan atau menyenangkan, dan akan melemahkan jika diikuti oleh konsekuensi yang tidak memuaskan atau tidak menyenangkan. Contohnya, jika seorang siswa mendapat pujian setelah mengajar tugas dengan lebih baik, ia cenderung akan mengulangi perilaku tersebut di masa depan. Yang kedua, apa yang dimaksud law of experience atau hukum latihan? Hukum latihan adalah suatu hubungan stimulus respon dilatih atau diulang, maka hubungan tersebut akan semakin kuat. Contohnya, semakin sering seorang siswa berlatih soal matematika, semakin banyak atau semakin baik ia menguasai materi tersebut. Soal yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan the law respect. Apa yang dimaksud dengan hukum kesepian? Hukum kesepian adalah hukum ini menyatakan bahwa seorang pelajar akan belajar lebih efektif jika individualnya memiliki kesepian baik secara fisik maupun mental untuk menerima siklus dan melakukan respon. Contohnya, seorang siswa yang termotivasi secara kognitif siap akan lebih mudah menyerap pembelajaran dibandingkan siswa yang tidak siap. Sekarang saya akan melakukan tugas pembelajaran di luar kelas hari ke-3. Soal yang pertama adalah apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak masuk kelas? Itu adalah motivator harus mencari tahu penyebabnya, berbicara dari hati ke hati, menjaga anak menikmati kegiatan sekolah, bersikap tegas jika diperlukan, menghindari kondisi nyamannya di rumah saat tidak sekolah, dan meminta anak belajar di rumah. Soal nomor 2 adalah apa yang harus dilakukan motivator apabila murid menangis? Yaitu adalah menenangkannya, mencari penyebab tangisannya, dan memverifikasi perasaan siswa. Motivator juga dapat mengizinkan siswa menenangkan diri, menawarkan bantuan seperti minum air putih, dan berbicara dengannya sampai merasa tenang dan nyaman, atau meminta bantuan ke pihak sekolah jika diperlukannya. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Itu adalah motivator perlu memahami penyebab kenakalannya, latar belakang keluarganya, dan fokus pada akar masalahnya. Setelah itu, motivator harus terbiasa berbudaya disiplin dan konsisten, memberi sanksi dan relatif dengan kenakalan, dan memberikan apresiasi pada murid-murid baik. Soal nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Motivator dapat mencari tahu penyebab melamunnya siswa, melakukan pendekatan
profesional dan menciptakan suasana belajar dengan baik. Habis itu nomor 5, 4 yang punya apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya, yaitu adalah tugas periodik motivator setiap minggu dapat mencukupi evaluasi mingguan terhadap kemajuan murid, perencanaan kegiatan motivasi untuk mingguan berikut, serta komunikasi rutin dengan orang tua dan murid mengenai perkembangan anaknya. Cek apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap harinya. Menciptakan suasana yang baru, menciptakan suasana yang menyenangkan, memberi motivasi positif, mendorong siswa untuk lebih aktif lagi dalam bertanya, serta peka terhadap kondisi fisik dan psikis siswa. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Jawabannya adalah motivator dapat mengetahui karakter dan kesukaan anak melalui komunikasi yang efektif, membangun kedekatan emosional objektif, dan membangun kedekatan emosionalnya langsung secara kegiatan belajar, serta berinteraksi secara personal dan santai dengan anak. Yang C, soal yang C. 1. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadi suasana di kelas aman? Itu adalah target suasana dan kegiatan di kelas 5A IPO yang harus dicapai motivator adalah tercapainya suasana belajar yang menyenangkan, yang aman, yang nyaman, yang positif, serta menumbuhkan minat baca dan belajar anak sejak dini. Anak secara interaksi melalui kegiatan bermain sambil belajarnya. Soal nomor 2 adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadi suasana kelas lebih nyaman lagi. Nah, kalau yang lebih nyaman itu motivator menerapkan metode 5A IPEO yang meliputi fun learning atau belajar sambil bermain, step learning bertahap sesuai kemampuan anak, ada individual system, pendekatan profesional sesuai minat dan kemampuan anak. Yang nomor 3, soal nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator untuk mengasihi dan menyayangi muridnya? Itu adalah memberi perhatian, kasih sayang yang lebih, dan mendukung emosional kepada setiap anak. Soal nomor 4 itu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadi kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Itu adalah merancang dan melaksanakan kegiatan yang menarik, yang interaktif, yang sesuai dengan minat anak, sehingga anak merasa sangat senang untuk belajar. Soal nomor 5 itu adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca. Itu adalah mengidentifikasi minat belajar anak dan mengarahkan kegiatan yang relatif dengan minat tersebut. Soal nomor 6 adalah
Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Itu adalah memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, memberi materi dan kegiatan sesuai kemampuan anak dengan usianya dan tingkat perkembangan kognitif, motorik, dan sosial anak. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, salah bicara, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.